Setiap tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kebangkitan Pancasila dan disusul pada tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional. Bagaimanakah pendapat dari teman-teman SMK PGRI Sumber Manjing? Yuk kita simak. Permisi Mbak, Mas, namanya siapa? Halo, aku Nadine Setia Salsabila. Aku Airian Abdi Maulana. Kelas berapa? Aku kelas 12 UTKP 1. Kelas 12 TBSN 1. Kenapa kita sebagai generasi muda harus mencintai batik Indonesia? Karena untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan juga cinta terhadap produk dalam negeri, sekaligus memperkenalkan batik kepada semua kalangan. Kapan Hari Kesaktian Pancasila? Hari Kesaktian Pancasila terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Kenapa kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Karena Pancasila menjadi dasar negara kita yang wajib untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga memiliki rasa nilai budi pekerti yang luhur dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme pada setiap individu yang bukan seremonial saja, namun juga membutuhkan pengaplikasian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita sebagai generasi muda perlu untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Baik, terima kasih. Saya akan mewawancarai Bapak Saiful Imam selaku Kepala Sekolah SMK PGRI Sumber Manjing Wetan. Pak, kenapa menurut panjenengan kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Batik Nasional? Kalau menurut saya itu adalah untuk menjaga supaya mungkin generasi muda kita itu tidak melupakan, khususnya untuk yang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, kalau untuk batik ini jelas tadi kan tak sampaikan. Ya, kalau dulu tuh orang pakai batik itu dianggap kayak lek wong lanang kayak bapak-bapak. Terus lek sing wedok ya kayak mbok-mbok, sehingga biasanya image-nya itu lek biyen mungkin ya kurang baik. Kalau sekarang kan enggak, batik itu sekarang jadi budaya. Saya kira masih arek enom kayak batik pantas. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada guru SMK PGRI Sumber Manjing mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Batik Nasional. Yuk kita simak. Saya akan bertanya kenapa kita harus memperingati Hari Batik Nasional. Oke, jadi kan menurut saya kalau misalkan batik ini kan warisan budaya dari Indonesia ya. Kita sebagai generasi muda itu kita harus melestarikan persoalan batik ini. Jadi itu alasannya kenapa kita harus memperingati Hari Batik Nasional seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, kenapa kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Oke, seperti yang kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan suatu dasar dari negara. Seperti itu, dan Pancasila ini mengatur hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kenapa kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Kenapa sih kita harus memperingati? Karena untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, sehingga kita diwajibkan untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, kenapa kita harus memperingati Hari Batik Nasional? Nah, karena untuk menyemarakkan budaya lokal. Ya. Oleh sebab itu merupakan suatu bukti kebanggaan kita bahwa kalau kita itu mempunyai batik. Terima kasih. Kenapa kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Batik Nasional? Ya sebagai generasi muda seharusnya wajib, ya, bukan seharusnya, memang kewajiban, apalagi di dunia pendidikan ya, itu diharapkan anak-anak itu tidak, kata Bung Karno itu tidak melupakan sejarah atau jas merah. Nah, gitu ya. Kenapa kok gitu? Karena di Indonesia ini sekarang itu banyak tragedi kemanusiaan yang endingnya itu jadi seremonial, ya, jadi acara tahunan, tapi tidak mengerti yang namanya esensi atau isinya. Ya, 1 Oktober. Jadi sudah saya survei, ke kelas-kelas. Saya tanya apa 1 November itu? Jawabannya cuma ada 2, tidak tahu sama peristiwa Kanjuruhan. Ya, gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini 1 Oktober itu kan peringatan meninggalnya jenderal yang dieksekusi oleh PKI, gitu kan. Itu kan tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia. Nah, kalau seandainya generasi sekarang saja tidak kenal
Bahkan pernah ada anak saya tanya ini siapa, tidak tahu. Itu Jenderal Ahmad Yani itu tidak tahu. Berarti kan hari ini peringatan bukan sekedar peringatan, bukan peringatan untuk memulai korban atau memperingati tragedi itu, tapi adalah peringatan untuk generasi muda supaya lebih lagi belajar. Nah, kalau ada yang bilang suatu negara bisa dihancurkan, cukup satu, hapuskan sejarahnya, pasti hancur. Itu ya, itu kenapa pertanyaannya kan kenapa harus memperingati 1 Oktober atau G30S ya, itu karena sudah jauh, sudah terlalu jauh. Ayo kembali ke sejarah. Jasmir. Sip. Terima kasih. Hari Batik ya, Hari Batik. Pertanyaannya bagus sekali. Hari Batik ya sama lah ya. Kelemahan bangsa Indonesia itu kan ya itu tadi dari awal saya ceritakan terjebak pada seremonial. Apa seremonial? Hanya memperingati. Hari Batik itu kan seharusnya kita bersyukur punya warisan budaya yang diakui internasional. Nah, kalau saja kita itu tidak punya batik, ya mungkin kita ya tidak bisa ada yang dibanggakan dari tradisi menenun atau membatik itu ya. Yang diperingati kan seharusnya kan membatiknya itu. Kalau masalah motif, masalah jenis motif itu kan zaman sekarang bisa semua gitu. Tapi kenapa kita harus memperingati itu? Karena kita semuanya orang bisa memakai batik, tapi tidak semua orang bisa membuat batik. Nah, makanya Cina pun sekarang membuat batik itu bisa, tapi warisan sejarahnya Cina tidak punya gitu. Jadi yang saya tekankan sebagai guru sejarah yaitu adalah bagaimana dulu batik itu hanya dipakai oleh kalangan bangsawan dan sekarang bisa dipakai oleh semua orang, bahkan harganya terjangkau. Kalau dulu batik itu bukan hal yang murah, bukan barang yang murah, barang mahal, karena itu adalah suatu kebanggaan. Nah, kalau sekarang saja batik hanya sebagai baju-baju biasa tanpa mendalami isi atau mendalam motifnya, apa yang harus ada pesannya, kan mesti ada yang buat batik itu ingin memberikan pesan. Oh, ini adalah ciri khas daerah saya, ini adalah tidak ada di daerah lain. Itu kan pesannya, itu kan yang mahal. Nah, tapi kalau sekarang anak-anak tidak tahu itu, hanya cari murahnya, ya bisa-bisa saja. Tapi kan memperingati batik ini kan tidak semua negara punya dan tidak semua bangsa lain punya. Maka tolong pesan saya dilestarikan, mulai dari cara buatnya, menghormati motifnya, terus ya jangan dibuat yang hal-hal yang buruk kan, karena batik ini adalah pakaian. Kata orang Jawa, kalau mau melihat isi orangnya, lihatlah pakaiannya. Itu ya, itu pesan saya. Jas merah.